Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala man unzila alaihi al-Qur'an sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli al-ilmi wal Qur'an, amma ba'd. Ayuhal hadirun rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atih. Langsung saja saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, malam hari ini adalah malam yang ke-17. Malam yang ke-17 ini di Indonesia kita kenal dengan malam nuzulul Quran. Ya. Maka karena kita fahamnya begitu, karena yang kita tahu adalah 17 atau malam 17 itu adalah malam diturunkannya Al-Quran, maka di malam ini begitu banyak yang memperingati nuzulul Quran. Termasuk ini nanti setelah ini saya ada acara lagi nuzulul Quran. Di sini nih dia, Dirgantara Halim. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indikasi malamnya Allah kasih dua, atau Allah kasih kisi-kisinya dua. Yang pertama adalah inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Surah Ad-Dukhan. Ya, Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Berarti kisi-kisi yang pertama dari Allah apa? Allah turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh dengan keberkahan. Kemudian kisi-kisi yang kedua, inna anzalnahu fi lailatil qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu fi lailatil qadr, yakni pada malam qadr atau malam kemuliaan. Terus khairum min alfi syahr dan seterusnya. Ya. Berarti yang pertama adalah malam penuh keberkahan, yang kedua adalah malam kemuliaan. Dari sini kita belum mendapatkan ketentuan apakah bulan Ramadan, Syawal, Rabiul Awal dan lain sebagainya. Ya. Karena fi lailatin mubarakah, tak disebutkan bulannya bulan apa. Maka turun ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an pada bulan itu. Maka di sini sudah mulai mengkerucut. Malam keberkahan, malam kemuliaan itu ada di mana? Di bulan Ramadan. Permasalahannya adalah tanggal berapa? Ya. Maka terkait dengan tanggalnya ini nggak usah ribut, Pak. Kalau Bapak baca literasi tafsir-tafsir yang ada itu bingung sendiri saking banyaknya perbedaan tentang tanggalnya. Ya.
Salah satu yang saya baca itu bahkan tanggal 15. Malam 15. Dari riwayatnya Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan begini. Suhuf Ibrahim diturunkan malam pertama Ramadan. Kemudian kitab Taurat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ke-7. 6 hari berlalu dari Ramadan, berarti malam ke-7. Kemudian Injil itu 13 hari berlalu daripada bulan Ramadan, berarti malam 14. Zabur diturunkan 18 malam berlalu daripada Ramadan, berarti malam ke-19. Al-Quran diturunkan oleh Allah 14 hari berlalu daripada bulan Ramadan, berarti malam 15. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, gak usah ribut masalah tanggal. Ya, gak usah ribut masalah tanggal. Intinya, Ramadan itu dipilih oleh Allah sebagai bulan diturunkannya kitab yang paling mulia. Bahkan dikatakan semua kitab-kitab samawi, kitab-kitab ilahiyah yang diturunkan kepada nabi-nabinya diturunkan tak lepas daripada bulan Ramadan. Maka dikatakan Sayyidus Syuhur Syahrul Ramadan, yakni pemimpin daripada bulan-bulan itu adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu diturunkan yang namanya Al-Quran dan juga kitab-kitab yang lainnya. Maka Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak usah kita ini memperdebatkan masalah tanggal. Terus yang pakai 17 bagaimana? Kok di Indonesia, kalau di Indonesia kan penanggalannya malam nuzulul Quran itu, kalau penanggalan nasionalnya kan malam 17. Ya, malam 17 Ramadan. Di sini ada ulama Syafi'i yang berpendapat malam 17 Ramadan. Karena kita madhabnya ini banyak madhab Syafi'i, maka banyak ngambil pendapat ini. Malam 17 Ramadan. Mana dalilnya? Merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, surah apa, ayat berapa, cari sendiri, pegel, Pak. Ya. Nih. Allah memberikan kisi-kisi begini. Wa amantum billahi in kuntum amantum billah. Maaf. In kuntum amantum billahi wa ma unzila ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Jadi bertepatan dengan yaumal furqan, yaumal taqal jam'an. Yaumal taqal jam'an itu adalah hari di mana bertemu dua pasukan besar pada perang Badar. Perang Badar itu terjadi tanggal 17 Ramadan. Begitu sejarahnya, Pak. Jadi kita kan nggak mungkin ngambil semuanya. Oh, pendapat ini diambil, pendapat ini diambil. Akhirnya kan libur terus kita, Pak, kantornya, Pak. Rugi kita. Maka yang diambil satu doang, yang lain tidak. Kalau Bapak pergi ke Mesir misalkan, ada yang mengambil 27 Ramadan. Ya, ada yang mengambil 21 Ramadan. Begitu. Intinya, kita mengadakan peringatan nuzulul Quran itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, agar kita ingat kepada Al-Quran. Intinya kita memperingati nuzulul Quran itu, diingatin saja atau diperingatin saja, masih banyak yang tak bisa baca Quran, apalagi tak diingetin. Betul nggak? Diperingatin saja masih banyak yang susah baca Quran, apalagi tidak diperingati. Iya, makanya penting kita peringati. Begitu.
Makanya kalau pengen kita benar-benar dekat dengan Al-Quran, ya dalami Al-Quran. Mulai dari metode cara membacanya seperti apa. Membaca nggak boleh sembarangan, Pak. Kalau Bapak membaca misalkan modal translate Al-Quran Indonesia, oh ribet bacanya, Pak. Kalau dot dulu dikasih DL, ya translate-nya DL. Bapak baca itu yang namanya translate Al-Quran, walabdallolin, kan begitu jadinya. Betul nggak? Rusak. Yasinan baca translate, ribet urusannya, Pak. Ya asin, ya asin. Betul nggak, Bu? Lu begitu. Makanya Al-Quran itu metodenya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita belajarnya? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Begitu kata Allah, ya. Kalau sudah dibacakan baru ikutin. Jangan buru-buru kamu membaca duluan sebelum dibacain. Maka sampai sekarang metode itu disebut sebagai talaqi musyafahah yang harus terus dipertahankan sampai ke anak cucu kita. Sehingga anak-anak cucu kita benar baca Qur'annya. Jangan sampai seperti cerita-cerita itu, Pak. Entah ngarang, entah benar. Tapi kita ambil hikmahnya, Pak. Ya kan? Ada masjid. Mau sholat maghrib. Yang ada di depan Pak RT sama Pak RW. Inti aja, Ti. Kata Pak RT-nya, inti aja, we. TW. Enggak selesai mau sholat maghrib. Di pojokan ada yang namanya pemuda 2. Ditegur sama Pak RT-nya. Inti aja katanya. Belajar jadi imam. Ya. Kata yang satunya, inti aja. Saya sih bisa, tapi kagak berani. Yang satunya, saya sih berani, tapi kagak bisa. Satunya bisa, kagak berani. Yang satunya berani, kagak bisa. Akhirnya apa? Ya udah, inti kan berani. Inti aja berarti yang di depan. Akhirnya yang berani yang di depan. Terus kalau gua salah gimana? Kan gua bisa, gua yang ngebetulin ente. Oh, sholatlah maghrib di situ. Pak RT, Pak RW sama pemuda ini. Baca, Pak. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Oh, belakangnya protes. Akhirnya diulang lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tul, kata belakangnya. Salah kata dia. Diulang lagi, Pak. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Yang ketiga bingung dia. Dibaca til, takut tul. Dibaca tul, takut jadi til. Akhirnya pusing, Pak. Diam. Baru dia punya ide. Lailatul tul. Na'udzubillah. Maka ini momentum peringatan nuzulul Quran. Bagaimana caranya anak-anak kita biar makin cinta kepada Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.